Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilhamdulillahil qail laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa sallallahu ala hadzal nabiyil karim wa alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin wa sallama tasliman katsira amma ba'da. Faya ikhwan hadiruna ittaqullah rabbal alamin wa ati'u la'allakum turhamun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Fa ya ikhwanul kiram hadratul muhtaramin, sandaping para alim ulama wal umara, sangyaning para kiai, para ustad, para muballigh, sepuh pini sepuh aji sepuh dalasan kasepuhan, terkhusus para murabi saya, guru-guru saya yang saya takzimi, wabil khusus takmir nadir Masjid Al-Huda beserta para imam masjid yang rawuh di malam ini yang saya muliakan, insyaallah semoga dirahmati Allah Ta'ala. Bapak dan Ibu serta para jamaah yang rawuh pada malam ini yang saya hormati, doa kita semoga kerawuhan Bapak Ibu para jamaah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal yang soleh dan solehah. Amin. Pertama dan paling utama saya mohon maaf lahir batin sebelumnya bila saya datang sedikit terlambat. Ba'da isya tadi saya nguntapkan dulu ada layon atau jenazah Ibu Su Slamet almarhumah yang meninggal dunia sore tadi jam 4. Ini tadi segera kita sholati sejenak terus langsung diberangkatkan ke Tegal. Jadi saya tadi mensolati dulu jenazah agar segera bisa diberangkatkan ke Tegal dengan lancar, tiada halangan sesuatu apapun. Sehingga sekali lagi saya mohon maaf Bapak dan Ibu, gak ada maksud apa-apa, dan mohon izin Pak Takmir, Pak Eko, Pak Eko ingkang pundi, mohon maaf nggih. Wow, nggih. Namanya kematian itu nggak ada yang ngerti nggih. Ya kalau bisa sih ya jangan mati jenengan iki modele ngono gitu. Ya itulah sudah konsep Allah yang dasar, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak ada yang ngerti, termasuk saya pun juga nggak ngerti. Maaf loh, bisa jadi jamaah nanti mati dulu, Ustadz Nawawi belakangan, bisa jadi, atau saya balik, Ustadz Nawawi belakangan, jamaah duluan, kan bisa gitu. Kok podo wae piye to, Pak? Memang podo ya. Ya, sekali lagi nggak ada yang tahu. Bapak dan Ibu,
Sungguh satu kehormatan bagi saya Nawawi At-Tamjani hadir kembali kali kedua di Masjid Al-Huda. Setelah kurang lebih 1 bulan yang lalu di Sabtu pagi, sekarang di malam hari, dan mohon maaf kemarin Pak Dudung ya datang ke tempat saya waktu saya ngaji pagi, jadwal yang slow hanya malam ini. Ini pun saya menyempatkan dulu, karena nanti bila ada waktu lagi sekitar jam 9, setengah 10 saya pindah tempat insyaallah. Moga-moga nanti lancar semuanya. Ya maklum Bapak Ibu, wancine maulid rodok laris Pak. Bapak dan Ibu, ungkapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Salawat wa salam tersanjung untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para ahli keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in muttabi'in, dan semoga kita diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tunduk dan patuh menjalankan syariat agama, yang kembali kepada Al-Qur'anul Karim dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan doa semoga kita diakui sebagai umat Rasulullah yang insyaallah semoga di hari kiamat kelak kita mendapatkan syafaatul uzma baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mohon izin Bapak dan Ibu sekalian, Pak Takmir dan semuanya, kalau kajian malam ini live streaming, langsung bisa dipirsani. Yang ngasih handphone diajari Mas cara membuka streamingnya langsung, ya. Dan nanti bisa dipirsani di YouTube panjenengan semuanya. Tinggal diklik Ustadz Nawawi Semarang, klik nanti acara di Al-Huda akan muncul insyaallah besok. Ini siaran dulu, masa muncul dulu baru siaran, kan medeni nanti. Ya, kita siaran dulu malam ini, nanti insyaallah kalau streamingnya langsung nanti, ya, insyaallah. Streaming biasanya jamaah-jamaah kita yang di luaran, seperti kemarin saudara kami yang ada di Kalimantan juga mirsani, teman-teman saya yang di Wetan Meranggen wilayah Belanda itu Suriname itu juga mirsani langsung juga, ada siaran dengan Ustadz Nawawi kan begitu. Makanya ini nggak ada maksud apa-apa, hanya media dakwah agar ada kebersamaan dengan para jamaah insya Allah. Bapak Ibu, para jamaah, para sepuh yang saya hormati, ngapunten kathah saya duduk di atas meniko, saya jadi nggak nyaman, kirang sopan, mosok kula taksih nom kok enten dhuwur, mboten napa-napa niki. Ikhlas nggih? Bener. Estu lho niki. Amargi nek mboten ikhlas kula tak lungguh ngandhap mboten napa-napa. Estu nggih? Pindah ngisor mawon kula. Oh, ini bener nggih, enggak apa-apa nggih. Sebabnya daripada nanti cah nom menon dhuwur wong tuwa ora ngisor. Ngapunten nggih. Kita beto subosito sopan santun. Bapak dan Ibu, bicara kajian malam ini dalam rangka mahabbah mangayub bagyo sebuah targhib Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kajian menyongsong hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang memberikan satu tanggapan, Ustadz, Rasul kan nggak ngajarkan yang seperti ini. Kenapa kita lakuin? Dijawab oleh Prof. Hamka dalam tafsirnya, oleh Prof. Hamka pula, bahwa setiap kegiatan bagi umat Islam yang tercantum dalam peringatan hari besar Islam itu sebenarnya kita hanya mencari dua hal saja. Yang pertama hikmah dan yang kedua berkah, itu saja. Kenapa dikatakan begitu? Kita ambil hikmah malam ini, sebuah nilai-nilai kebajikan yang akan muncul dalam sebuah tausiah agama,
dari butir-butir nur Al-Quran dan Al-Hadis yang disampaikan oleh para pendakwah yang sifatnya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kenapa hal ini saya sampaikan Bapak dan Ibu? Biar nanti kita ngerti dan faham sehingga tidak mudah muncul statement-statement yang akan beradu argumen di masyarakat. Itu yang perlu saya sampaikan. Yang kedua, malam ini semata kita pengen mencari berkah. Berkah itu apa toh? Dalam takrif aziyadatul khair, pengen mencari tambahnya kebajikan dari hikmah yang diambil dari sebuah peristiwa untuk diteladani dan dilaksanakan di masyarakat atau dalam kehidupan ini. Ini namanya berkah. Ada peringatan nuzulul Quran, dimaksud rampung ngaji kita ambil hikmahnya, rampung ngaji semua kita cinta kepada Al-Quran. Itu namanya berkah. Ada peringatan maulidin Nabi malam ini, kita ambil hikmah peristiwanya, berkahnya apa? Kita diharapkan bisa meneladani uswatun hasanah yang ada dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya berkah. Berkah akan kita dapatkan Bapak dan Ibu kalau kita mengambil iktibar pelajaran-pelajaran indah yang ada dalam sebuah peristiwa. Maka saya hanya berpesan kalau ngaji tidak hanya sekedar nanti di masyarakat kiai ini sopo lucu opora, kadang-kadang gitu. Atau pula yang kedua kiai ini sopo sealiran karo awake dhewe pora. Kadang-kadang muncul yang seperti itu. Padahal hikmah itu akan kita ambil ketika sebuah nilai itu bahyam bainahum, umpama ada sesuatu yang berbeda di dalam pemahaman wajar. Justru inilah nilai plus tambahnya sebuah nilai perhelatan. Pertanyaan saya sederhana saja, jenengan punya organisasi seperti kemarin. Ada Ormas Muhammadiyah kah, NU kah, atau ormas lainnya. Lah kok setiap ulang tahun didirikannya kok ya diadakan peringatan ulang tahun. Untuk apa? Mengambil, mengevaluasi perjalanan yang berapa tahun ini, apa yang telah dicapai, apa target yang akan dicapai. Itu tujuan utama dalam sebuah peristiwa hikmah dan berkah yang ada di dalamnya. Itu jawaban dari Prof. Hamka agar kita di masyarakat tidak alergi ketika ada peringatan-peringatan. Bahkan alhamdulillah tanggal 18 Oktober di 2018 yang lalu, pada waktu saya haji yang terakhir sebelum adanya pandemi, itu alhamdulillah di Jazirah Arabia, Saudi Arabia pun sudah dibuka sebuah pemahaman yang nasional di sana. Di sana biasanya tidak ada peringatan Maulid Nabi, tapi mulai di 2018 setiap hari kelahiran Kanjeng Nabi itu diperingati sebagai hari libur nasionalnya sana. Subhanallah itu. Indah. Kenapa? Agar semua hamba bisa melihat, anak-anak kita bisa mendengarkan kisah-kisah teladan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok begitu Pak Nawawi? Inilah fasal yang akan kita bahas di malam hari ini. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Yo, ya Rabbi maaf ini Bapak Ibu, kalau di sini nggak biasa ya jangan marah sama saya. Namanya ngaji kan dapat pengetahuan. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabb salam keselamatan untuk Nabimu Muhammad, ya Rabb. Ungkapan indah yang muncul dan perhatian kata-kata indah, kita agungkan siapa Allah, kita puji siapa Allah, kita sucikan siapa Allah di awal sebuah tindakan kebaikan apapun dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap kali seorang mukmin mau bertindak kebaikan apapun, puji asma Allah, puji nama Allah, minimal
Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka pelajaran malam ini Bapak Ibu untuk diri saya dan Bapak Ibu. Dalam Sirah An-Nabawi yang bukunya ngetren oleh Profesor Dr. Ahmad Salabi. Di sana dikemas buku panduan MKDU-nya para mahasiswa IAIN, UIN, S1, S2, bahkan S3. Sejarah Kebudayaan Islam oleh Profesor Dr. Ahmad Salabi. Disadul kembali Profesor Dr. Mukhtar. Di sana dijelaskan ketika sebuah peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibahas itu 3 hal. Yang pertama masa sebelum kelahiran baginda Nabi, yang kedua masa setelah kelahiran baginda Nabi, dan yang ketiga masa setelah wafatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini diangkat ke permukaan, kenapa? Biar orang tahu sejarah, orang tahu perjalanan kehidupan sosok Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan biografi seorang Rasulullah, seorang biografi Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan lain sebagainya pun ada di negeri ini. Apalagi sosok seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa dikenalkan untuk generasi sekarang, anak-anak kita sekarang ke depan, mereka akan lupa sejarah, akan tidak tahu bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inda sa'atil jahiliyatin, dikatakan bahwa sebelum lahirnya Nabi, suasana jahiliyah gelap, amburadul, carut marut kehidupan masyarakat, bobrok moralitas, dan lain sebagainya. Kenapa begitu? Ibu bapak, saya teringat oleh pemahaman filosofi kita, sebuah keluarga yang baik insya Allah akan memunculkan keturunan yang baik. Itu pemahaman. Nek wong Jawa mesti matur bibit bebet bebet bobot. Orang mungkin golek calon mantu, golek calon bojo sak karepe dhewe. Iya apa ya? Loh iya apa ya? Dijawab tegas, nggih napa nggih? Sekarang putri panjenengan langsung disenengi laki tanpa ngerti jluntrung kae sapa, wong ngendi, anake sapa, kehidupan jadinya kayak apa? Boleh apa enggak, Pak? Enggak boleh. Kenapa? Cari jodoh anak saja ada istilah Jawa bibit bebet bebet bobotnya diperhatikan. Dalam konsep Nabi, tungkahul mar'ah li arba'in, li maliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fadfar bidzatid din taribat yadak. Konsep dasar keluarga yang baik memunculkan keturunan-keturunan yang baik. Tapi kalau keluarga itu amburadul, broken home istilah menterengnya, maka anaknya pun juga rata-rata tidak terurus. Banyak yang terlantar, pendidikannya pun tidak terarah, akhirnya menjadi sakar PDW. Kan begitu. Itu lazimnya loh ya. Di ini ada al-gharib perkecualian, saya tidak membahas loh. Namanya perkecualian itu tidak usah dibahas. Nama kecuali itu kan di luar kelaziman. Apa yang terjadi? Suasana sa'ah al-jahiliyah sebelum lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada satu peradaban perkawinan yang maaf bobrok. Dikenal di masa itu ada 3 sistem perkawinan. Pertama, zawajul hayawan, sistem kawin, sistem nikah tapi kayak binatang. Tidak pandang itu adik kandung, anak kandung, saudara kandung, laki seneng perempuan diambil. Maka kalau zaman sekarang ada orang tua kandung tegel menghamili anak kandung, ojo kaget, zaman dhisik sudah ada. Ada enggak sekarang kayak gitu? Banyak kasus. Banyak. Zawajul hayawan, orang nikah, orang kawin enggak pandang dia siapa. Kayak pitik itu loh, Pak. Kayak wedhus. Kula matur ngeten mboten insyaallah nggih, mboten sopan nggih jane ya. Ya wis wedhuse gua, Mas.
Yang kedua, zawajul makad, sistem kawin, sistem nikah, tapi kayak arisan, gantian, turun tangga. Bapaknya punya istri cantik, bapaknya mati, istrinya diwaris sama anak lakinya. Anak lakinya punya istri cantik, anak lakinya mati, istrinya diwaris sama bapaknya genti. Begitu perempuan kayak nggak ada harganya sama sekali di waktu itu. Yang ketiga, zawajul wakad, sistem nikah kawin tapi ada batas waktu. Istilahnya kawin kontrak. Dek, kamu tak pek bojo 3 tahun, bar 3 tahun isih enak ya perpanjangan. Nak wis ora enak ya cukup sekian. Ku kawin kamu 3 tahun selama aku di Indonesia. Setelah aku pulang ke negeriku, aku cukupkan perkawinan ini. Kan banyak tuh seperti itu. Ini namanya kawin kontra. Semua tadi ditentang oleh sesuatu yang dibawa Rasulullah SAW setelah kelahirannya Nabi. Ditata. Kenapa demikian? Yuk kita lihat. Nasabun tahsibul ula bikhullahu qalla tajha nujumahal jauza'u qalla tajha nujumahal jauza'u. Kira nasab keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari keturunan orang yang mulia, orang yang terhormat. Ayahandanya Sayyid Abdullah, ibundanya Siti Aminah, dan terhindar daripada pergaulan bebas. Enggak ada yang namanya perzinaan di waktu itu yang dialami oleh mereka berdua. Tapi kedua-duanya sama-sama menjunjung tinggi nilai-nilai etika moral dan kehormatan diri masing-masing. Mulai zaman Sayyid Abdullah Siti Aminah tidak ada istilah kayak anak muda sekarang pacaran kira nono, Pak. Suaranya sopo kayak Mas? Ngapunten, wajahku lebih ganteng apa lebih jelek di gambar? Nah lebih jelek aku tak mundur wera sido ngaji. Mohon izin Pak Tamir, ini saya bawa bolo-bolo Masjid As-Salam sekitar 12 Pak. Snacknya insya Allah nggak kurang ya? Oh, masih ya? Nggak apa-apa nggih? Oh ditambahi tadi? Oh ya Alhamdulillah. Saya kangen sama Kang Mas saya Ustadz Sarwanto Pundi, kangen. Astagfirullahaladzim, mohon izin Bapak nda saya ini sudah berapa tahun Bapak nggak kepanggil saya. Nggih. Insya Allah nanti di Musala Al-Hakim nanti ngundang saya nanti di Gang 6 nggih. Masih berlaku Pak Ustadz Sarwanto ngundang Ustadz Nawawi 3 kali gratis sekali Pak, insya Allah nggih. Nanti insya Allah itu masih berlaku nanti. Salam Muhammad. Kita lihat Rasul Muhammad terlahir dari orang tua yang mulia. Kedua-duanya menjunjung tinggi etika moral, kehormatan diri dan harga diri. Nggak ada istilah zaman sekarang ini namanya pacaran, pergaulan bebas dan lain sebagainya. Tidak ada. Sangat-sangat menjunjung yang seperti itu. Alhasil karena orang tuanya istimewa, ayahnya istimewa, ibundanya juga istimewa. Habadha tusudati wa fakhari anta fihil yatimatul asma'u anta fihil yatimatul asma'u. Jenengan nyoteng sinten Mas Iwan? Ibu-ibunya ada? Ya minta izin, nggak apa-apa di syuting, nggak apa-apa, boleh. Ya, karena saya memang nggak bilang sebelumnya. Kalau bilang dulu kan jane bisa kompak, nanti dandan dulu gitu ya. Oh jane. Tapi nggak apa-apa nggih, Pak Tamir dan semuanya nggih. Spontan itu malah alami gitu aja nggih. Insya Allah ini kan ngaji alami aja. Nggih. Cuma saya kalau ngaji di sini nggak berani cengengesan bapak-bapak, nggak berani guyon. Ini para sepuh semua. Nggih. Nanti kalau guyon nanti kan dikira ngundang dagelan, Pak. Nggih. Yang penting materinya masuk gitu nggih. Yang dicari kan
intisari materi kan. Lah masalah guyon dikit-dikit ya enggak apa-apa nggih Bapak-bapak nggih. Boleh nggih. Ya yang enggak seneng guyon ya tak tunjukkan satu keadaan Rasulullah SAW nanti, apakah kita boleh guyon sidik gitu loh, boleh canda itu boleh apa enggak gitu loh ya. Nanti kalau kita boleh ya kita boleh canda hitung sedikit tapi dengan menjaga kehormatan, canda yang tidak kebablasan gitu loh. Tapi kalau canda yang kemproh, bosone kemproh yang enggak pantes ya jangan sampai nggih. Wong kita ngaji itu berdasarkan Al-Qur'an Al-Hadis, Al-Qur'an suci, Al-Hadis juga suci bersih. Masuk ngaji kemproh, bahasa-bahasa yang kemproh kan jangan sampailah. Pesan saya nah ada ustadz kayak gitu jangan diundang Pak, gitu aja lah. Undang aku aja insyaallah. Enggak apa-apa. Saya kan enggak kemproh. Cuma rotok jorok aku itu. Nah, habadha yaqdu sudati wa fakhari anta fihil yatimatul asma. Keadaan orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang wibawa dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keturunannya dari Bani Quraisy, Bani Hasim begitu dimuliakan di waktu itu, disegani, terhormat, dipandang karena orang terpandang. Bahkan ketika perkawinan Said Abdullah dan Siti Aminah terjadi dan spektasil An-Nabawi sejarah disampaikan 7 bulan kurang lebih dalam kandungan ibundanya, maaf, ayahanda tercinta wafat. Tidak selang berapa lama setelah kelahirannya, kurang lebih 5 tahunan kurang lebihnya, ibundanya juga wafat. Tapi apa yang terjadi? Anta fihil yatimatul asma. Walaupun Nabi statusnya yatim piatu, tapi yatim piatu yang punya sifat tegar, kuat dan mandiri. Ini pelajaran untuk anak-anak kita zaman sekarang. Kuat, tegar, mandiri. Dibuktikan bagaimana? Umur 8 tahun, walaupun yatim piatu, diasuh Abu Thalib pamanda tercinta, tidak serta-merta pengen jaga no pemberian orang tua atau orang lain, pengen disantuni atau apa istilahnya, tidak. Justru dalam sejarah diceritakan umur 8 tahun Rasulullah sudah mulai latihan bekerja sendiri, maaf, direwangi angon wedusnya orang, angon kambing, menggembala kambing. Pagi menggembala, sore dikembalikan, dapat upah roti, kurma atau air susu kambing untuk dimakan di hari itu. Umur segitu sudah latihan mandiri. Masya Allah, betapa hebatnya. Umur 9-11 tahun sudah latihan diajak berdagang ke negeri Sam oleh pamanda tercinta Abu Thalib. Yang indah lagi, umur 19 tahunan sudah diajak masuk dalam perkhidmatan peperangan-peperangan, walaupun hanya tugasnya mengambil busur-busur panah yang tercecer. Antara 20 sampai 25 tahun puncaknya Rasulullah punya karir tertinggi dalam dunia dagangnya. Apa? Sebagai wakil direktur PT Khotijah Jaya, operator jajal. Karena dia bos jenenge Khotijah, Pak. Perdagangan yang begitu indah ke negeri Syria. Kenapa dipercaya begitu? Sifat dasar kenabian yang muncul di waktu itu, sidik, amanah, tabligh, fatonah, ada dalam sosok seorang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jujur, jujur dan jujur itu kunci keberhasilan. Kula ngapunten nggih Bapak Ibu, Nawawi jujur, nak kula ngeten nggih biasa ngapusi bojo, nak kula. Nak bapak-bapak mboten nate ngapusi istri ta? Oh, mboten nate pisan. Oh, berarti berkali-kali ngono nggih. Oh, alhamdulillah, ya syukur. Astagfirullahaladzim, maaf, ini canda ya, canda. Sifat jujur, amanah, bisa dipercaya. Setiap
embanan tanggung jawab dipegang secara proporsional, sehingga di situ muncul integritas diri sebagai seorang pekerja yang top. Apa maksud integritas diri? Antara kewajiban dan hak yang diperoleh seimbang. Tidak hanya sekedar mengejar haknya, tapi kewajiban tidak dilaksanakan. Kadang-kadang orang seperti itu, hanya mengejar haknya tapi kewajiban sak karepe dewi. Naudzubillah min dzalik. Belum lagi tabligh, penyampai risalah dalam sesuatu yang hak dan benar, dan fatonah, cerdas. Maaf Bapak dan Ibu, saya hanya pengen bicara sederhana Bapak Ibu. Itu kelahiran masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari semenjak mau dilahirkan sudah kondito yang begitu indah, kelahirannya pun membawa kabar gembira yang begitu indah, perjalanan hidupnya pun begitu indahnya, dipercaya orang karena sifat jujurnya yang begitu rupa. Bahkan ketika mempersunting seorang Khadijah Al-Kubra pun juga dalam keadaan orang yang sudah mapan alias tanggung jawab. Maka dalam Sirah Nabawi jelas Nabi mempersunting Siti Khadijah itu tidak bain-bain. Khadijah itu seorang saudagar, juragan yang kaya, istilahnya begitu. 2/3 jazirah Arab itu kan seakan-akan miliknya, karena saking banyaknya harta. Apakah Nabi juga kaya di waktu itu? Kaya. Apa bukti Nabi juga kaya di waktu itu? Waktu mempersunting seorang Khadijah, mas kawin yang dipakai untuk mempersunting Khadijah 10 unta terbaik, unta Ibrani. Kalau dalam bahasa kita 10 mobil Alphard, Pak. Tidak sekedar seperangkat alat sholat dibayar tunai, itu aja bahasa kuyon. Coba 10 unta Pak terbaik, bahkan dalam sejarah, dalam riwayat yang lain 20 unta. Sepakat 10 unta terbaik di waktu itu mempersunting Khadijah. Hebat. Artinya apa? Menghargai seorang wanita begitu rupa. Lah, sekarang jadi persoalannya, kenapa Rasulullah ketika indal mauti al miskinan, ketika wafatnya dalam keadaan miskin, inilah yang menjadi tolak ukur teladan indah untuk kita. Ternyata Nabi mengajarkan harta itu tidak ada nilai apa-apa, hanya titipan dan amanah. Maka ketika hanya titipan dan amanah, maka Nabi ketika wafat tidak membawa kehormatan apa-apa kecuali harta bendanya ditasyarufkan untuk agama yang begitu rupa. Masya Allah, indah. Yuk kita lihat di masa hidupnya Nabi, 8 tahun belajar latihan mandiri. Dalam pola bicaranya pun bicara yang qaulul hasanah, perkataan yang indah, hikmah, iktisam. Bahasanya singkat, jelas, padat, tidak banyak bicara. Perkataannya lemah lembut, dan tidak pernah Rasulullah mengajarkan ajaran maupun ujaran kebencian kepada siapapun. Itu yang harus dimengerti. Nabi nggak pernah mengajarkan ajaran maupun ujaran kebencian kepada orang lain, walaupun orang itu menyakiti Nabi yang begitu rupa. Apa buktinya? Inda sya'atil fajri, waktu Nabi SAW di waktu fajar berangkat ke masjid, dihadang orang yang gak bertanggung jawab, Nabi disakiti. Di hari pertama Nabi dihadang, tiba-tiba diludahi wajahnya, piuh, wajah Nabi keliputan ludah yang begitu menjijikkan. Nabi diludahi seperti itu, Nabi hanya senyum. Dalam batin yang paling dalam Sahih Bukhari dijelaskan, Allahumma ighfir liqaumihi wa atubu ilaihi la ya'lamun. Ku terima syukur ya Allah perlakuan orang itu terhadapku. Ampuni ya Allah perbuatan orang itu terhadap diriku. Coba diludahi wajahnya, tersenyum, bahkan mendoakan orang yang meludahi. Hari kedua dia adang, dilempar pakai kotoran unta yang basah. Hari ketiga berangkat ke masjid, dihadang orang, dilempar kerikil tajam, bibir kanan atas Nabi sampai berdarah yang banyak. Itu pun Nabi sikap yang sama, nggak membalas, bahkan mendoakannya. Hari berikutnya 2 hari, Nabi nggak ada yang mengganggu.
rampung peribadahan, Nabi bertanya dengan para sahabat, "Ya sahabat, ya Rasul, ada apa? Aku kok kangen." "Loh, kangen sama siapa ya Rasul?" "Aku kangen 2 hari nggak diludahi orang." Masya Allah, Nabi itu aneh. "Ketahui ya Rasul, orangnya sakit." "Sakit? Ya Rasul." "Baik, rampung sholat. Nanti kita besok bersama-sama bawakan 2 keranjang kurma. Kita besok, kita doakan dia agar lekas sembuh, diangkat penyakitnya, bisa kumpul bersama kita." Coba renungkan ini Bapak Ibu. Kira-kira jamaah termasuk diri saya diludahi orang ngamuk opera kira-kira. Pak Dudung maju rene Pak. Tak idoni wajahmu kira-kira. Coba. Inilah moral mental pengendalian emosi. Inilah sebagai sumber utama, power utama kenapa Nabi berhasil dalam dakwahnya. Karena tidak gampang terprovokasi, tidak gampang tersulut emosi, tidak gampang marah atau temperamen. Itu indahnya dakwah. Makanya nyun sewu Bapak Ibu, para pendakwah, kalau cuma dihina orang, difitnah orang, dicaci maki orang, nggak usah ngefek gitu loh. Jangankan kok cuma Nawawi nggih, wong Nabi aja diperlakukan orang seperti itu, apalagi cuma Nawawi Atamjani, halah orang nilai apa-apanya, nggak ada seperberapanya, orang sekuku jelenge Nabi nggak ada. Maka kalau orang sekarang saling dihina, alhamdulillah, nggak usahlah kita terpengaruh. Ini mutiara hikmah yang perlu kita ambil agar kita sebagai muslim tidak mudah terprovokasi dalam sesuatu yang tidak baik. Masya Allah, naudzubillah min dalik. Lo hati-hati Bapak dan Ibu. Masya Allah, indah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam selamatan yang lain disebutkan, wa kana Sallallahu Alaihi Wasallam sadidal haya wat tawadu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang sangat amat pemalu, bahkan sangat-sangat tawadu, takzim terhadap orang yang lebih tua umurnya, walaupun dia bukan siapa-siapa. Maaf, keyakinan agamanya pun walaupun berbeda dengan Nabi, Nabi tetap menghormati orang yang lebih tua daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita lihat, Bapak dan Ibu, coba di nas Al-Quran tegas, tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah 2 tangan Abu Lahab, celaka. Para mufasir sepakat Abu Lahab ini musuh agama, musuh Nabi yang begitu rupa. Walaupun Abu Lahab itu ada juga pamannya sendiri. Tapi apa yang terjadi Ibu Bapak? Dalam satu riwayat dijelaskan, Abu Lahab yang membenci Nabi lantaran keyakinan akidah yang berbeda lah sebagai pangkal masalahnya. Tapi dalam berkeluarga, hubungan keluarga, Abu Lahab tetap sayang, tetap cinta dengan Rasulullah. Itu hebatnya. Makanya dalam riwayat dijelaskan, setiap hari kelahiran Nabi, Abu Lahab itu istilah sekarang itu seneng sedekah. Nak cara warga Parangbarong seneng gawe bubur abang ijo. Abang ijo. Bubung abang putih ya. Itu atau buat nasi gudangan untuk disodakohkan. Ayo makan. Ini kelahiran keponakan saya. Menyebar sedekah sebanyak-banyak karena seneng dengan kelahiran Rasulullah. Apa yang terjadi? Setiap hari Senin, selain dosa syiriknya kepada Allah, Allah mengurangi dosa-dosanya. Loh, Abu Lahab saja yang notabene bukan seorang muslim, tapi dengan kelahiran Nabi saja senengnya bukan main kok. Masa kita yang mengaku umat Nabi brilian kok dengan kelahiran Nabi nggak seneng? Loh, ini Bapak dan Ibu dipenggalih dengan pikiran yang positif. Masya Allah, indah. Makanya Allah menjadikan Rasul sebagai utusan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini punya tugas utama 3 hal. Pertama, menata akidatul umat,
menuju konsep ketuhanan yang qul huwallahu ahad. Yang kedua, Nabi mengajarkan cara beribadah yang benar kepada Allah, baik itu sifatnya ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Dan yang ketiga, Nabi mengajarkan cara bermuamalah, bergaul, bersilaturahmi di masyarakat dalam konteks berbangsa dan bernegara. Itu Nabi mengajarkan yang begitu rupa. Subhanallah, indah menawan. Yang jadi problem adalah kadang-kadang nyun sewu ada ketimpangan di dalam pemahaman kita. Ya naudzubillah min dzalik, kita harus belajar bersama insya Allah. Ba'dau kana bil maut. Itu contoh. Terus bagaimana Pak Nawawi? Sebelum lahir jelas, masa kelahirannya sedikit saya cuplik. Setelah wafatnya yang perlu kita pegang adalah taraktu fikum amroin lang tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata nabiyhi. Aku tinggalkan dua perkara. Dengan dua perkara ini kalau dipegang teguh, maka tidak akan tersesat selamanya. Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran sebuah nilai hikmah. As-Sunnah adalah al-mau'izatil hasanah. Aspek keindahan sikap adalah hukum qat'i yang pasti, yang tidak bisa ditawar-tawar. Itu namanya tata syariat dari Allah. Tapi dalam aplikasi pengejauhan tak hanya cara melaksanakan ibadah, itu namanya as-sunnah, sebagai al-bayan, penerang, penjelas daripada Al-Quran atau hukum pokoknya. Maka disitulah kalau pemahaman kita fikih muncul, hukum-hukum yang lain muncul, ilmu-ilmu yang lain pun juga muncul di dalam peradaban kita. Maka Bapak dan Ibu para jamaah, kalau kita bicara Al-Quran jelas, baik itu ayatul muhkamat, mutasyabihat, itu jelas, yang tidak bisa kita tawar-tawar. Tapi ketika di dalam pemahaman sedikit berbeda, mari kita kembalikan kepada hukum utama Al-Quran dan As-Sunnah dalam batasan yang sahih. Paling tidak Bukhari wa Muslim, insya Allah. Jadi itulah Bapak dan para jamaah, kenapa kita mengambil iktibar malam ini, agar kita bisa mengambil risalah pembelajaran di dalamnya. Maka pesan Nabi SAW untuk kita semuanya dalam peringatan malam ini, qala an-nabi, ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, adibu auladakum ala thalasi hisalin, ajarkan anakmu 3 akhlak dasar, akhlak utama. Yang pertama, hubba nabiyikum, ajarkan anakmu cinta kepada nabinya. Siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepakat kita katakan Adam alaihi salam, Idris alaihissalam, Nuh alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Satu-satunya Nabi Rasul yang punya hak pemberi syafaat hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan anak kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam salawatullah alaik. Salam Muhammad. Kita cinta, kita bangga, kita senang kelahiran Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa jawabannya? Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'asa niwad daraji atfatayati radal alami, ya uhailal judi wal ka. Ya Rasulullah, salam kesejahteraan untukmu. Di tahiyat disebut waktu panjenengan tindak haji di depan makam Rasulullah, kita dianjurkan bersolawat di depannya.
memohon kepada Allah atas kesejahteraan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rafi' asani wa daraji, seorang manusia yang punya cita-cita tinggi. Apa citanya? Dengan panji Islam yang dibawa mengentaskan nilai-nilai kebodohan kepada nilai-nilai keterang benderangan. Mengenal Tuhan yang satu, tauhid yang benar. Mengenal lafaz la ilaha illallah, behirah roh dalam dakwah dan dalam tindakan. Diajarkan yang begitu. Ya rafi'asa niwat daraji atfata ya jirotal alami, lemah lembutnya di dalam bergaul dengan tetangga, dengan orang lain, sopan santun, bahasanya indah. Atfata ya jirotal alami, lemah lembut, bahasanya lembut, indah. Atfata ya jirotal alami ya uhalalju tiwal karami. Nabi mengajarkan sebuah nilai kedermawanan dalam harta yang kita miliki. Makanya Bapak dan Ibu, nanti kapan-kapan insya Allah kita bahas dalam kajian tafsir. Memang saya kan tafsir Al-Quran sebenarnya, tafsir insya Allah. Tapi kalau saya biasanya saya tartil tafsir Quran. Jadi majlis saya banyak sekali di Semarang ini. Waktunya pun juga macam-macam. Jadi pertama kita membaca Al-Quran dulu, tartil pelan-pelan bersama-sama. Kita bedah tajwid di dalamnya. Tidak perlu dihafalkan, namanya orang tua-tua ngapain tidak dihafalke, ora usah. Syaratnya ngaji tua wis penting teko, ngono ta. Enggak usah tak mikir kemana-mana. Ini bacaan apa, hukum apa rasa dipikir, sing penting teko, ngono ta wae. Ngono sing penting teko, melek ora teko ora ngaji. Pinter ora teko ora ngaji, sing penting teko, ngono tak penak. Baca bersama Quran, sama-sama Bapak Ibu, bareng-bareng antara Pak Nawawi dengan jamaah, hitung 5-10 ayat, kita tadris bersama dulu, baru kita bedah tajwidnya, baru kita buka tafsir di dalamnya, insya Allah. Begitu, saya biasanya begitu, dan kajian tafsir saya memang sedikit agak slang, karena saya perpaduan dari berbagai macam ilmu tafsir yang saya pelajari. Kalau Jikari Sodako dengan Al-Ibris, kalau almarhum kakanda saya Abdul Hamid Suyuti, almarhum Kalisiti, itu dengan As-Sawi Al-Jalalain tafsirnya. Saya biasa dengan Dilalil Quran, misalkan begitu. Dan nanti dari perbandingan itu semuanya kita jadikan satu nilai tambah, kita padukan biar nanti jamaah tidak memboseni. Karena ngaji tafsir itu kalau enggak niat tenan, cepet bosen bapak-bapak. Bener. Halah baca sendiri mesti gitu. Tapi pembelajarannya kalau kita enggak hati-hati, dan belajar tafsir harus hati-hati, dengan guru yang bisa dipertanggung jawabkan, insya Allah. Kalau nggak dipertanggung jawabkan, ya mohon maaf lahir batin, ngapunten kata, nanti kita berbahaya nanti, insya Allah, agar kita hati-hati. Kenapa semacam begitu? Nanti di bab yang ketiga tadi kan sudah saya bahas, insya Allah. Ajarkan anak cinta Nabi. Yang kedua, wa hubba ahli baiti, ajarkan anak cinta kepada keluarganya, sambung tali silatur rahim yang indah dengan sanak famili, kerabat dan lain sebagainya. Maka kalau kita ada istilah sekarang dalam hukum pemerintahan positif, ada dibentuk RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, itu gubernur, jangan kaget, itu hanya dalam rangka untuk piranti menyatukan warga, itu loh. Maka kalau bapak-bapak saya katakan di warga kan biasanya ada jumpa bapak-bapak ada ya Pak ya, ada setiap bulan itu loh, yang pertemuan RT itu loh, ada, biasanya ada ya, atau mungkin pengurus RW kan gitu biasanya kan gitu. Kalau ibu-ibu kan ada PKK, ada Dawis kan biasanya gitu. Insya Allah ya. Ya kalau saya hanya mengatakan ya kalau memang itu disepakati bersama ya kita undangan kalau ada waktu ya datang untuk kebersamaan dengan lingkungan masyarakat. Kita hidup di Parangbarong ya ngumumi warga Parangbarong, di kantor sebagai kepala seksi, kepala bagian, kadinas dan sebagainya, silahkan, alhamdulillah. Di kantor, di masyarakat kita warga sama, saling membau bersama, itu pola yang harus kita laksanakan. Nabi pun juga sama. Kalau saya ceritakan dalam Sirah Nabawi, Nabi pun juga senang kerja bakti loh Pak.
Nabi wis seneng kerja bakti, jenengan umatnya Nabi jak kerja bakti malah lunga mancing. Ya jangan dah ya. Harus kita Nabi juga membantu. Nabi juga besok loh Pak. Besok. Loh. Ya, Nabi juga takziah ya. Ya, itu Nabi. Masa kita tidak mau. Wa hubba ali baiti. Ajarkan anak cinta kepada keluarga. Untuk apa? Cara kita bergaul, sopan santun, memperhatikan nilai aurat dalam dirinya. Aurat dan aurat. Maaf dan maaf Bapak Ibu. Di bagian sejarah disebut ketika Hajar Aswad lepas dari tempat dari Ka'bah, 4 kepala suku itu saling berseteru, rebutan. Aku yang berhak mengembalikan. Aku sing luwih tuwa, macam-macam. Istilah sekarang ya sesama takmir di waktu itu gegeran. Nek zaman saiki takmir karo takmir do gegeran aja kaget mesti ngono. Dhisik wis ana masalahe ngono lho. Dhisik wis ana. Nah saiki ana ki ora usah kaget ngono. Takmir karo takmir brengesan iki ora kaget ngono Bapak-bapak. Kita terangke sisan itu. Lihat terus apa? Waktu Hajar Aswad lepas, untungnya masih ada kebaikan dari 4 kepala suku. Yuk kita cari solusi aja. Kita musyawarah. Siapa orang pertama yang lewat, kita mintai pendapatnya untuk sebagai qadhi, memberi hukum bagaimana solusi yang terbaik. Alhamdulillah Rasulullah lewat. Disinilah kenapa mendapat sebutan Al-Amin, orang yang bisa dipercaya, karena Nabi dipercaya 4 kepala suku. Mat Muhammad, ini loh kami punya problem. Batu ini lepas. Enaknya siapa Mat yang mengembalikan ke tempatnya? Nabi mikir sambil melihat 4 orang yang sama-sama wibawa. Akhirnya Nabi dengan arif bijaksana mengambil, sana kan istilahnya serban ya, serban gini, serban ini direntang, kan serbannya segi 4, direntang. Setelah direntang, batu Hajar Aswad ditaruh di tengahnya. Terus 4 kepala suku diberitahu, bapak-bapak mohon izin, panjenengan berempat silakan pegang pojok 4-4-nya, sana, silakan diangkat. Ya terus yang membalikan batunya nanti saya ke tempatnya. Mak pelenggong, bener juga iki. Berarti adil, sepapat ngangkat bareng, sing siji sing. Lah iki masjid iki kudune duwe nadhir ngono kuwi. Wong sing dituwake ana masjid, Pak, ngono. Wong iki aja ngeyelan dhewe-dhewe ngono. Masjid iki kudune ngono kuwi. Yang dituakan, ya, masyaallah. Lah, rampung menempatkan di tempat plek. Bahasa Jawanya ujuk-ujuk. Ada angin, hus, menerpa badan baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Otomatis gamisnya tersingkap biak. Gamis, karena kan biasanya pakai jubah. Bapak-bapak kalau ngagem jubah ya boleh-boleh saja. Silahkan lihat situasi kondisinya. Ya mau kemana-mana pakai jubah ya bagus saja. Tapi kalau bapak saya itu orang desa Boyolali, Ntoyan Wonosegoro, nak jubahan terus, wong senenge macul ono sawah. Mosok macul nggo jubah wong edan anyaran ku jenenge. Kan kurang pas to ya. Wong macul nggo jubah. Lihat situasi. Nah di Makassar pakai jubah semuanya karena memang tuntutan suasana situasinya begitu, panas harus tertutup biar tidak kepanasan semua dan tidak ada banyak air, jadi tidak banyak cepret gitu loh. Nah kalau di sini cemblong ada lubang, ada air banyak, kalau jinjing jubah ya kepret kabeh Pak jubah sampean. Situasional kan, jadi tidak harus. Waktu tersikap biak, paha Nabi terbuka Bapak Ibu. Betapa merah merona wajah Rasulullah, menahan malu karena pahanya tersingkap, terbuka. Padahal Rasulullah laki-laki, paha Rasulullah paha laki-laki, yang mirsani, yang melihat Rasulullah pun juga laki-laki yang sama. Paha laki-laki dilihat sesama laki saja Rasulullah malu yang begitu rupa, apalagi paha. Mudeng maksud saya, paham? Nggih, paha laki dilihat laki aja Nabi malu loh, apalagi maka syadidul haya yang begitu rupa, masya Allah. Yang ketiga, wa qiraatil Quran, ajarkan anakmu cinta membaca Al-Quran.
Maka hasanah hikmah malam ini saya nyatur Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'al li ashabih. Rawahu Muslim sahih. Bacalah itu Al-Qur'an, karena Al-Qur'an yang engkau baca akan menjadi sahabatmu, menjadi penolongmu, menjadi temanmu nanti di hari kiamat. Yuk kita cerna pakai nalar. Tidak pantas namanya Al-Qur'an yang suci dan mulia kecuali surga tempatnya. Itu Al-Qur'an makhluk. Tempatnya tidak pantas kecuali surga. Kalau Al-Qur'an tempatnya surga, maka sahabat Al-Qur'an siapa? Si pembaca Al-Qur'an pun ya pasti masuk surga. Ora bakal ditinggal to ya. Nek jenengan kali kula pengen mlebu swarga ya cedhak karo Al-Qur'an. Bacalah Al-Qur'an, safi ali ashabi, dia menjadi sahabat kita nanti di hari kiamat. Maka gurunda saya yang kemarin pada waktu khataman virtual ke 136 kampus Udinus lewat TV-ku, guru saya Gus Mus itu, saya masih teringat pada waktu pengajian bersama di Gebang Sari di 2010 yang lalu. Saya nggak ngerti seorang Nawawi duet dengan kiai top namanya Mustafa Bisri. Ya saya mumet waktu itu, bingung. Saya bukan apa-apanya beliau, bukan siapa-siapa kelasnya, ngaji bareng. Saya teringat pelajarannya, ngaku cinta Quran itu rasanya dadak mumet-mumet ya Nawawi. Dan apa guru 5 hal saja. Sing pertama nang aku cinta Quran, senengo pegang ndemok Quran wis tok cukup. Ora usah dadak kon maca, ndemok tok nyekel wis seneng. Kuwi jenenge cinta. Ngaku cinta ndemok rak tahu, megang rak tahu kapan cintane. Lan wis megang bukaan. Ora usah kon maca, dibuka wae. Dibuka ora usah diwaca. Bar dipegang, buka. Wis. Nak wis dibuka, diejo-ejo saiso-isoe. Iso lancar alhamdulillah, gradul sudah dapat 2 pahala. Gradulnya 2 pahala loh. Apalagi bisa lancar, nggih. Nak wis iso lancar macane, nomor 4 ngaji tafsire, sithik-sithik men ngerti isine. Lah nek wis ngerti isine nomor 4, nomor 5 diamalke. Kuwi lho carane cinta Quran iki ngono kuwi. Ngono lho. Jadi cinta Quran kok nyekel ra tau, buka ra tau. Ngaku dia, wah, cinta Quran. Walah. Jajal saya tanya jujur, dari tadi buka Quran sama handphone akeh ndi tak jawab apa. Jajal jawab jujur. Lah banyak handphone Pak Yai, tapi kan Al-Quran isinya alhamdulillah, katanya ada aplikasi Qurannya, kan gitu kan. Ya alhamdulillah itu kalau nggak bohong. Kalau bohong ya jangan lah, nggih. Jadi cinta Quran. Al-Quran tidak pantas tempatnya kecuali surga. Orang yang membaca Al-Quran sahabatnya Al-Quran. Maka kalau Al-Quran masuk surga, sahabatnya pun juga insya Allah masuk surga. Loh, indah kan? Insya Allah. Ya moga-moga nggih Bapak Ibu kita termasuk hamba-hamba Allah yang dicintai Al-Qur'an, dicintai Nabi, dan kita menjadi umatnya Nabi yang baik, dan kita besok mendapatkan syafaat Nabi dengan pegang Al-Qur'an Al-Hadis. Allahumma amin nggih. Belajar tartil tafsir Quran pelan-pelan. Nanti insyaallah dalam kebaikan semuanya nggih. Enggak usah mikir wah aku wis tua, enggak usah mikir itu nggih. Pelan-pelan. Yang belum bisa yang penting datang tok enggak apa-apa. Bersama-sama gitu, waktunya nggak usah lama-lama, ya. Kalau bisa pada subuh hanya setengah 1 jam, atau maghrib sampai isya tok cukup, atau jam 8 sampai jam 9 tok cukup. Jadi ngaji nggak usah lama-lama. Ngaji lama-lama itu terlalu boseni Pak, ya. Terlalu boseni. Karena dalam penelitian saya ngaji sehebat apapun paling buanter 6% sing dieling-eling. Siji jenenge, loro guyone. Paling ngono tok. Telu seneke, paling ngono tok. Lah sing susah bengi iki aku urung dikai dhewe. Raya remuk ta kok. Belum toh? Niku jan nggih. Masyaallah. Lah, jadi sebetapun. Tapi kalau kita langsung ngaji, pegang Qur'annya, kita baca bersama, kita kaji bersama, pegang hadis kita baca bersama, insyaallah
info yang masuk di telinga saya, di sini kan kegiatan sudah banyak sekali. Nggih Bapak-bapak, nggih, Pak Takmir, ini sudah banyak tuh Pak Iko nggih. Ustaz, di sini kan banyak sekali kegiatan. Kajian Sirah An-Nabawi juga ada misalkan hadis Arba'in Nawawi atau apa kan juga banyak. Jadi sudah dipelajari kan bersama-sama, insya Allah. Tapi kalau saya yang paling senang mempelajari dan membedah Al-Quran, ngaji bareng, tartil bareng bersama-sama. Saya jamin yang belum bisa nanti akan seneng, akan seneng. Gak usah suruh baca satu-satu, ya. Sesuk ngalamat bakal mangkat meneh, Pak. Itu tak jamin gak bakal mangkat meneh. Kita pelan-pelan pasti, insya Allah belajar Al-Quran, insya Allah. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, durasi sudah saya cukupi kurang lebih 1 jam, karena lebih dari 1 jam honor gane dewi Pak masalahnya Pak. Iya, masalah itu. Ya, canda nggih Bapak Ibu, insyaallah. Jadi tadi di streaming wajah saya kelihatan Mas? Ada nggih? Ya alhamdulillah nggih. Nanti nunggu aja nanti di YouTube-nya nggih. Kalau kepengen langsung besok dibuka nggih, tinggal Ustadz Nawawi Semarang, klik itu aja. Kalau langsung ke RA Syuting juga bisa, Iwan Syuting juga bisa. Tapi kalau Iwan Syuting kan goleki semono akeh, Pak. Tapi kalau Ustadz Nawawi Semarang langsung puluhan bahkan mungkin ratusan YouTube saya kan keluar semua. Insya Allah nggih, bersama-sama. Demikian Bapak dan Ibu, kita nyuwun perlindungan Allah Ta'ala, kita mohon kepada Allah SWT, berdoa kepada Allah SWT. Biasa ada waktu 7 menit, kalau spontan pertanyaan silahkan. Kalau ada, kalau enggak malah beneran. Silahkan. Loh, kalau enggak ada kan malah cepat pulang. Kasih. Ada ikatan cinta. Enggak, Bapak Ibu spontan. Kalau sesuatu, silahkan. Kalau ada, kalau enggak ada enggak apa-apa. Boleh, Bapak, Ibu. Kalau enggak ada malah alhamdulillah. Memang enggak biasa dibuat gitu ya Ustaz ya. Oh, kalau saya biasanya begitu Bapak Ibu nggih. Kalau saya ngaji kajian di mana, nanti di akhir saya kasih waktu hitung 10-15 menit untuk tanya jawab. Biar tidak ada kebuntuan di antara kita, ya. Adanya ketimpangan karena tidak dijelaskan, ya. Jadi kalau ada penjelasan kan insya Allah nanti tidak timpang, biar jelas kita nanti akan menjadi nyaman insya Allah. Baik, kalau tidak ada kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlid dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun dan mohon maaf lahir batin warna sedikit dari Ustadz Nawawi malam ini karena maksud mengguri para sepuh, para guru-guru saya di sini, kita sekedar silaturahmi. Semoga ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.